Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurumaroh dari kelas 2A dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UGC. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang desentralisasi pendidikan. Pertama, definisi desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Mengenai asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, de, artinya lepas dan sentrum, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan atau RI. Nah, sebagai suatu sistem, pendekatan desentralisasi merupakan pendekatan pada pembangunan yang berwawasan Nusantara yang sehat. Dengan mengenali nilai-nilai positif maupun sumber-sumber yang potensial dalam masyarakat, desentralisasi merupakan pendekatan yang mempercayakan pengelolaan pendidikan kepada daerah untuk mendesainnya agar dapat efektif dan efisien. Partisipasi dari masyarakat dalam menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan produktivitas serta sekaligus meningkatkan tanggung jawab terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah, yang kedua ada pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, tentang Sisdiknas, pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif dan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, tujuan dan manfaat dari desentralisasi pendidikan. Nah, secara konseptual terhadap dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendananya dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Dan yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian pemerintah pusat ke pemerintah daerah, provinsi, dan distrik. Kemudian adapun tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi. Berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat, dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau school resource, dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat. Kemudian ada dua macam otoritas kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat
ke pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertama, desentralisasi politis. Desentralisasi politis menyangkut segala kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan wewenang tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya. Dan yang kedua yaitu desentralisasi administratif. Nah, desentralisasi administratif menyangkut strategi pengelolaan kewenangan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan. Nah, Pauke dan Lemert menunjukkan alasan-alasan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi, yaitu yang pertama, kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan. Dan yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah. Dan yang ketiga, restribusi kekuatan politik. Keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, kelima, peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara Indonesia. Nah, sebagai contoh dalam pendidikan dasar, Propenas menyebutkan kegiatan pokok dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan dasar di Indonesia adalah yang pertama, melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan stakeholders sekolah. Dan yang kedua, mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, hingga seterusnya. Nah, kemudian di sini ada perlu kita ketahui bahwa sistem pendidikan nih, perbandingan antara pendidikan Indonesia dan pendidikan di Jepang. Bahwasanya kalau pendidikan di Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip legalisme, administratif, netralitas, penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, dan terakhir ada desentralisasi. Nah, simpulannya dari makalah saya ini, yang pertama yaitu berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan pada hakikatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang baik menghasilkan Indonesia yang baru. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidikan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis. Nah, melalui pendidikan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Kemudian desentralisasi pendidikan ditandai dengan pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya penting peningkatan mutu pendidikan secara umum. Maka ditawarkanlah MBS yang merupakan suatu konsep otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Adapun saran dari makalah kita yaitu tentang perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan desentralisasi dalam pendidikan sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi generasi. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi.